Al-Mukarram Bapak Ustadz Ghazali dari Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, kepada beliau waqtan wa mahallan falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ashabil kiramah wassarafah wal kamal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatuhlik. Wa qala aidan, man ahabba syai'an kana 'abdan lahu amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para sesepuh, aparatur pemerintah yang sempat hadir pada malam hari ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya karena memang tidak hafal dan belum kenal. Yang saya sebutkan yang saya kenal saja. Ikhlas gini Pak nggih? Ikhlas Bu nggih? Kenal pun kalau di absen kelamaan, nanti sampai jam 10. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat yang barokah ini, di kediaman Bapak Suhedi. Alhamdulillah kita menghadiri tempat yang mulia, tempat yang diturunkan di muka bumi ini, 3 tempat yang mulia, min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah. Yang pertama adalah majelis ilmu, dan yang kedua adalah majelis zikir, dan yang ketiga adalah masjid Allah, Baitullah. Alhamdulillah malam hari ini kita menempati daripada majelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ilmu menjadi salah satu surga yang diturunkan di muka bumi ini. Kita berkumpul, bisa berkumpul kelak di yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Pada akhinal kiram, Ustadz Rasihin yang saya hormati, akhinal kiram Ustadz Mawardi yang saya hormati, Ustadz Asrafi yang sempat hadir dong pembuatan pundi Bang Wengking di belakang. Oh ya, ketemu kemarin di tempatnya siapa, waktu kenduri Pak Rosid.
Alhamdulillah sempat hadir, mohon doanya. Mudah-mudahan saya bisa berbicara lama di depan sini. Amin ya robbal. Kalau tidak bisa berbicara lama, ya sekemampuan saya. Umpama 5 menit, ikhlas napa mboten Bu? Mboten ikhlas. Sebabnya wis diwadahi. Ada ini akeh banget ber 5 menit. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama mengadakan acara Walimatul Khitan. Insya Allah dengan acara ini, dengan doa Bapak Ibu sekalian, anak yang baru dihitankan yang bernama Muhammad Alif Ramadan bisa menjadi anak kebanggaan orang tua, menjadi anak yang solih, yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin wal hadirat, Rasulullah bersabda, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Kun jadilah kalian aliman, orang yang mengerti, au muta'aliman, atau orang yang mau belajar. Kita semua diperintahkan oleh Rasulullah yang pertama menjadi orang yang alim. Siapa alim ini? Dalam kitab Juratul Nasin dikatakan al-alim huwa ya'malu bi ilmihi, orang yang mau mengamalkan ilmunya. Insya Allah kita hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Sebab dalam Ihya Ulumuddin dikatakan, siapa orangnya yang mau mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut akan ditambah ilmunya dengan tanpa disangka-sangka. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang ahli mengamalkan ilmu. Saya banyak menyampaikan di depan sini, kalau tidak satu pun yang bisa diamalkan, kira-kira rugi napa mboten Pak? Rugi, wis ngundang ado-ado bayar akeh, bali tekan omah gur kuping kanan kuping kiri. Insya Allah bermanfaat untuk pribadi dan umumnya kepada kita semua. Amin ya robbal. Man alima bima alima ya'malu bi ilmihi warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa orangnya yang mau mengamalkan ilmunya, maka akan ditambah oleh Allah dengan ilmu yang lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi orang yang alim. Walaupun nanti ya banyak saya sampaikan, namun satu nanti yang bisa diamalkan. Allahumma amin ya robbal. Kita sudah mengamalkan ilmunya, kemudian ditambah lagi dengan muta'aliman, terus belajar dan terus belajar. Ustadz Rosihin, Ustadz Mawardi, Ustadz Asrofi, semuanya itu saya yakin terus belajar. Walaupun sudah punya santri banyak, walaupun sudah bisa membimbing masyarakat, saya yakin terus para ustadz masih mau belajar. Apalagi kita sing boten nate mondok, apalagi kita yang tidak pernah menuntut ilmu di pondok pesantren. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang senang untuk menuntut ilmu. Allahumma amin ya robbal. Au mustami'an, kata Rasulullah, sudah menjadi orang yang mau mengamalkan ilmunya dan terus belajar, kemudian kita menjadi orang yang mustami', orang-orang yang mau mendengarkan. Seperti malam hari ini, alhamdulillah kita semua diberi oleh Allah kesehatan telinga, kita bisa mendengar. Ada di rumah sakit Bu, sakit kuping ini, telinga ini,
pengen mendengar, itu ada yang habis 1 juta, ada yang habis 2 juta, hanya ingin mendengar. Malam hari ini kita bisa mendengar semua, amin ya robbal alamin. Apalagi yang didengarkan ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang berkah. Pak, sering ngrungokno perkara sing manfaat napa perkara sing boten manfaat? Ya kadang-kadang ya boten manfaat, kadang-kadang nggih manfaat. Itulah manusia. Yazidu wa yankusu, iman manusia kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang. Nek kurang terus jenenge setan, nek nambah terus jenenge nabi. Itu nek tetep boten nambah boten kurang jenenge malaikat. Nek kadang-kadang nambah kadang-kadang kurang jenenge menungso. Ya kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Ustadz juga begitu, kadang-kadang juga kata-katanya salah, juga kadang-kadang kata-katanya benar. Makanya kalau ada ustadz salah ya dimaklumi, sebab ustadz kiai juga manusia. Oleh sebab itu jamaah sekalian, jika kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah bisa mendengar, kemudian kita yang nomor 4 kata Rasulullah, jika seandainya kita tidak bisa mengamalkan ilmu, kita tidak bisa untuk muta'alim, kita tidak bisa untuk mustami, kemudian yang terakhir jadilah muhibban, wong sing seneng. Orang yang senang dengan orang yang menuntut ilmu, orang yang senang dengan orang yang belajar, orang yang senang dengan orang yang mendengarkan perkara yang bermanfaat. Insya Allah kata Rasulullah, wala takun khamisan fatuhlik, maka yang nomor 5 tidak semuanya, maka orang tersebut menjadi orang-orang yang rusak dan rugi. Kalau panjenengan sedaya pengen rugi apa pengen untung? Saestu senang pengajian apa mboten? Napa seneng tok, napa diamalke napa mboten? Ya diamalke. Nggih. Sebab pengajian-pengajian semacam ini Bapak Ibu sekalian niki jenenge ngaji mustami. Kalau kita ingin mengaji yang muta'alim pun boten mungkin, sebab muta'alim itu belajar kitab, nyekel buku, ngasai, nulis itu di depan kiai, di depan guru, di depan ustadz. Kalau kita semua ini adalah namanya ngaji mustami. Walaupun mustami, alhamdulillah masuk kategori daripada hadis Rasulullah, yaitu yang nomor 3. Ini sing ngomong dengan kula Bu, ngopo ngaji terus mboten enten perubahan? Tidak ada perubahan, mending nang omah. Lah wong ngaji terus mboten berubah. Nggih, napa meneh mboten ngaji. Jadi ampun diwali. Kita setiap malam, setiap hari zikiran, ngaji, ngerubah itu susah. Apalagi yang tidak mau ngaji, tidak mau zikiran. Ya Allah, alhamdulillah, jane aku seneng lo ngaji, aku seneng belajar, tapi aku ora iso ngrungokke budek. Tapi aku seneng. Seneng. Itu sudah masuk kata Rasulullah, itu dicintai oleh Rasulullah tidak akan menjadi orang-orang yang rugi, tidak menjadi orang-orang yang rusak. Allahumma amin ya robbal alamin. Insya Allah. Sebab faedahnya dalam ilmu nahu au itu adalah ditakhir, milih. Jadi milih salah siji, milih kabeh nggih angsal, milih semua itu bisa, milih salah satu juga
bisa. Tapi kalau dari salah satunya itu tidak ada yang terpilih, kita akan menjadi orang yang rugi dan akan menjadi orang yang rusak. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah dusun Sidorejo ini menjadi orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang bisa mengamalkan ilmunya sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, sebelum bersama-sama kita lanjut daripada acara pengajian Walimatul Khitan ini, mari bersama-sama kita bersihkan hati kita agar ilmu yang nanti saya sampaikan sedikit tentang khitan bisa betul-betul menancap dalam hati. Sebab al ilmu nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Ilmu itu adalah cahaya yang tidak akan bisa masuk cahaya tersebut ke dalam hati orang-orang yang maksiat. Ibarat botol, ilmu itu air. Kalau botolnya itu sudah keisi comberan, air sebersih apapun dimasukkan ke dalam botol tersebut, maka akan tetap kotor. Maka comberan yang ada di dalam botol tersebut kita buang dulu. Kita bersihkan dulu isinya, kita buang, kita bersihkan dalam botolnya tersebut agar bersih. Kemudian air yang bersih itu kita masukkan ke dalam botol, maka air tersebut tidak tercampur dengan perkara yang kotor. Kita membuat air minum sirup, kalau di dalamnya botol tersebut sudah ada air yang kotor, sirup yang manis, yang enak kita masukkan bercampur dengan air yang kotor, tidak bisa diminum. Tidak membacaku. Oleh sebab itu hati kita ibarat satu tempat yang akan diisi dengan ilmu, yang ilmu ini adalah nur, cahaya, maka tidak bisa tercampur di dalam hati yang kotor. Oleh sebab itu mari bersama-sama agar kita mendapatkan ridho dari Allah, hati kita bisa menerima ilmu dari Allah ini, kita bersihkan dengan kita bersama-sama mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan tetangga-tetangga kita, mendoakan semua kaum muslimin dan muslimat. Insya Allah hati kita yang kotor ini akan bersih, kemudian dimasuki ilmu. Ilmu itu bisa menjadi ilmu yang berkah, barokah, manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin ya robbal. Ridullah biridul walidain, ridhonya Allah tergantung dengan ridhonya kedua orang tua kita. Hidup kita susah, hidup kita sengsara, mungkin karena kita banyak dosa kepada orang tua kita yang kita tidak menyadarinya. Malam hari ini mari bersama-sama kita mohon ampun kepada orang tua kita, mohon kita doakan orang tua kita. Insya Allah ridho Allah akan kita dapatkan. Suhtullah bisuhtil walidain, murka Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua kita. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum acara Walimatul Khitan. Tentang khitan ini kita lanjutkan. Mari. Astaghfirullahaladzim. Mari. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi astaghfirullah. Terus jangan berhenti Bapak Ibu. Al-azim li abi wa ummi astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang telah merawat kami sejak kecil ya Allah.
dengan tulus dan ikhlas mereka merawat kami ya Allah. Kasih sayangilah kepada orang tua kami ya Allah, sebagaimana kepada orang tua kami memberikan kasih sayang kepada kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ampuni dosa-dosa kepada orang tua kami ya Allah. Al-azim li abi wa ummi astaghfirullah. Al-azim li abi wa ummi astaghfirullah. Al-azim li abi wa ummi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Li ustazi astaghfirullah. Li ustazi astaghfirullah. Mari kita doakan guru-guru kita agar ilmu dari guru-guru kita bisa berkah manfaat. Ustazi astaghfirullah. Al-azim li ustazi astaghfirullah. Li ustazi astaghfirullah. Astaghfirullah. Al-azim lil muslimin wal muslimat astaghfirullah. Lil muslimin wal muslimat astaghfirullah. Lil muslimin wal muslimat astaghfirullah. Al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah. Wal mu'minat astaghfirullah. Al-azim lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah. Al-azim lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi astaghfirullah. Atubu ilaihi astaghfirullah. Al-azim wa atubu ilaihi astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang bersimpuh malam ini ya Allah. Astaghfirullah. Al-azim wa atubu ilaihi astaghfirullah. Jangan kau turunkan bencana malapetaka kepada keluarga kami ya Allah, sebab banyaknya dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Malam hari ini kami mohon ampun bertaubat kepadamu ya Allah. Astaghfirullah. Al-azim wa atubu ilaihi astaghfirullah. Al-azim innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Al-azim innahu kana ghaffara. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, khitan ini adalah salah satu perkara yang sunnah. Sunnah itu dilakukan boleh, tidak dilakukan juga itu dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Pak, sudah sunat semua Pak? Belum? Masya Allah. Bu, Bapak ini sunat apa urung? Nek sing ngerti berarti ndelok. Masya Allah. Sunnah adalah perkara yang dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Tetapi bisa menjadi wajib dalam usul fikih, idz la yatimul wajib fahuwa wajibun. Perkara yang tidak wajib bisa menjadi wajib apabila untuk melakukan perkara yang wajib. Jadi sunnah kita akan melaksanakan sholat harus suci. Kalau kita membawa perkara yang najis, kita tidak sah sholatnya. Bocah cilik iku nek dereng disunah reget nikune. Bu, nikune reget. Maka supaya sholatnya tidak membawa perkara yang najis, makanya dipotong. Dan resik nek dikumbah. Apabila dibasuh, maka najisnya tersebut bersih dan sholatnya itu sah. Maka sunnah yang sunat itu sunnah menjadi wajib karena untuk melakukan perkara yang wajib. Sama dengan wudhu.
Wudu itu perkara yang sunnah, tetapi bisa menjadi wajib karena wudu itu untuk melakukan perkara yang wajib. Paham betul Pak? Paham nggih? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, khitan dalam iktibar yang pertama adalah khok itu adalah artinya khair surah, bagus bentuknya. Pak, biyen sak derenge disunat kare sakwise disunat kira-kira ganteng pundi? Pak, jajal dipoto lawar klaweri, tapi sakwise dipotong masya Allah nggih. Ini apa, mohon maaf ini Pak Ustadz ini. Nah ini fikih ya. Jadi khairus surah menjadi bagus bentuknya. Ini helm ini. Masya Allah. Kemudian yang tak itu adalah tarkul khobasah, meninggalkan perkara-perkara yang kotor. Jadi kulfah ini ini kalau hanya dibasuh maka masih meninggalkan kotoran. Kotoran itu kotoran sing bekas nopo, kencing, bekas nguyuh dan sebagainya tidak terbasuh. Itu namanya kulfah yang nutupi niku nggih. Maka kalau sudah dipotong dia hilang. Maka tarkul khobasah, meninggalkan atau membersihkan daripada kotoran. Kemudian yang ketiga adalah alif ulfah, bertambahnya daripada kesenangan. Jadi kula panjenengan sedaya nek dahar pisang niku enak dikupas nopo enak tase enten kulite? Bu, jenengan nek dahar pisang atau pisang nggih kata tang mriki nggih niku penak nganggo kulite napa dikupas pisangnya Bu? Dikupas Pak. Pisang Pak, pisang. Ngendi Masya Allah. Jadi dalam iktibarnya lafaz huruf khitan yang ketiga adalah alif, artinya ulfah. Ibu itu bener ulfah nambah seneng nek disunat. Ya Pak nggih. Kemudian yang terakhir nailun nikmah. Nailun nikmah itu banget kepenaknya. Nggih. Memperoleh kenikmatan. Jadi orang yang disunat dengan orang yang belum disunat survei membuktikan itu lebih daripada yang sunat. Napa nggih Bu? Nggih. Jawab Bu. Apa wis tau ngrasakno sing urung disunat? Ngomong ki urung tau bandingke. Insyaallah. Nggih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sunat itu adalah perkara yang wajib, sebab untuk melakukan perkara yang wajib maka sunnah hukumnya wajib. Nggih, salah paham. Sunnah hukumnya sunat hukumnya wajib untuk melaksanakan ibadah. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Ananda Muhammad Alif Ramadan betul-betul setelah disunat ini bisa membanggakan orang tua. Insya Allah amin ya robbal alamin. Bisa menyelamatkan bukan hanya di dunia tapi kelak di yaumil jaza. Allahumma amin ya robbal alamin. Membuat anak yang soleh, membentuk anak yang soleh tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mulai dari kecil ini harus sudah ditanamkan tentang ilmu agama. Napa malih ibu nggih al ummu madrasatul ula, ibu niku sekolahan sing pertama. Bu, jenengan nek gadah putra budak anak itu sering dididik yang baik, ojo kebiasaan ngucap sing boten bener. Ada satu kisah
seseorang yang bernama As-Sibli. Ini adalah seorang pemabok. Setiap malam dia pulang pasti mabok teler, tetapi ibunya Masya Allah sabar. Setiap ketok-ketok pintu masuk, kemudian dituntunlah anak ini sampai ke kamar, ditidurkan, diselimuti. Terus begitu ibunya. Setelah ditaruhkan, dipapah, masukkan ke dalam kamar, diselimuti, ibunya kemudian mengambil air wudhu, berdoa kepada orang tua, kepada Allah, orang tuanya ini, ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada orang tua. Orang malah diseneni, Bu, mboten diseneni, tidak dimarahi oleh ibunya ini, terus saking sabar. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian yang bernama As-Sibli ini berjalan di tengah jalan dengan mabok, kemudian melihat setarik kertas yang bertuliskan lafaz Allah. Dengan sempoyongan, dengan sedikit agak tidak sadar, dilihatlah lafaz Allah tersebut, diambil oleh As-Sibli. Kemudian sambil melihat, dia berkata, kurang ngajar, ini adalah, saya pernah ngaji, ini lafaz Allah, ini adalah lafaz yang agung, ini adalah Tuhan saya. Kemudian sambil agak sadar, agak tidak, dikantongilah lafaz Allah ini oleh As-Sibli sampai ke rumah. Kemudian setelah sampai rumah seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, sambil marah, sambil ketok-ketok pintu, dibukakanlah pintunya oleh ibunya. Kemudian dibopong seperti biasa, ditaruhkanlah ke kamar, ditidurkan, diselimuti. Kemudian ibunya mengambil air wudhu, sholat tahajud, sholat hajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan, ya Allah, anakku ini ya Allah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Terus begitu. Kemudian setelah paginya As-Sibli bangun agak setengah sadar, agak tidak sadar. Ingat tadi malam dia menemukan secarik kertas. Entah secarik kertas itu apa, karena lupa-lupa. Ingat jika orang yang sedang mabuk, katanya jerene Bu, kemudian diambil kertas tersebut. Karena ingat memasukkan kertas, diambillah oleh As-Sibli lafaz Allah tersebut, karena saat itu sudah dalam betul-betul sadar. Kemudian setelah diambil lafaz Allah tersebut, dia lihat, maka hidayah disitulah datang dari Allah. Melihat lafaz Allah, bergetarlah hati si As-Sibli tersebut. Kemudian menangis, ini adalah lafaz Allah, ini adalah yang sering saya sebut dahulu, dan saya pernah ngaji, saya pernah sholat, saya pernah ibadah. Kemudian tersungkurlah As-Sibli sujud, kemudian menemuilah ibunya, kemudian mohon ampun kepada ibunya, dan alhamdulillah dengan doa-doa ibu tersebut, kemudian As-Sibli ini menjadi ulama besar. Pengen pembuatan putaran itu dadi wong pinter agama, iso ndongakno wong tua, bermanfaat di masyarakat. Ingin apa mboten Pak? Ya, jadi pemabok dhisik Bu. Gelem. Masya Allah. Tapi hal yang tersebut tidak bisa kita rencanakan. Semua adalah Allah yang menentukan. Nek sing wis kadung putrane dadi wong sing mboten bener, tetep dongake. Nggih. Tetap doakan yang baik. Insya Allah hidayah dari doa ibu tersebut akan sampai kepada anak-anak kita. Allahumma amin ya robbal alamin. Ila hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumateng para jamaah sedaya, pribadi tidak bisa untuk lama-lama, hanya inilah kemampuan yang saya sampaikan. Kalau kurang ya ditambahi dewi-dewi. Njaluk nang Ustaz Rosehin, minta sama Ustaz Mawardi, Ustaz Asrofi, insyaallah kepek nggih, cedhek meneh, mboten sandadak ngundang ado-ado. Iku nggih ngamplopi meneh iku nggih.
Ngampuk ini mboten Bu? Masya Allah. Kalau mboten butuh amplop Ibu, butuh isine. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan syukron katsiran. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.